semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ini sedang heboh gara-gara penetapan Menkominfo Johnny G. Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem sebagai tersangka dalam korupsi BTS. Angkanya cukup gede, 8 triliun. Dan yang mungkin saya kira menjadi perhatian Anda semua itu pertanyaan-pertanyaan ini, apakah akan ada dampaknya terhadap pencapresan Anies Baswedan? Karena kemarin kan Kejaksaan Agung itu melalui jumpa persnya itu menyatakan bahwa mereka akan menelusuri apakah ada aliran dana korupsi itu ke partai politik. Dan kemudian seperti kita ketahui dalam jumpa persnya Pak Surya Paloh malah menantang Kejaksaan Agung untuk silahkan memeriksa Nasdem mulai dari kiri ke kanan, dari barat ke timur, pokoknya siap deh, kira-kira begitu. Nah, apakah memang betul kalau kemudian ternyata ini masih asumsinya, kalau ternyata kemudian memang ada aliran dana ke partai politik itu, ke partai dalam hal ini Nasdem, itu akan ada dampaknya pada Anies Baswedan? Ini saya kira yang paling menjadi pertanyaan banyak orang, karena bagaimanapun juga kasus ini orang menyebutnya meskipun ada korupsinya tapi ada nuansa politiknya. Mari saya ajak Anda untuk berbincang dengan ini seorang doktor akuntansi yang lama di pemerintahan, pernah menjabat sebagai gubernur di 2 provinsi, terus kemudian menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri untuk ekonomi dan pembangunan, ya, Dr. Hamdani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gimana Ersu? Pak? Sehat? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lama tidak basuh. Oke, Iya, iya. mari kita bahas yang tadi beberapa poin yang saya kira jadi pertanyaan publik dan juga pertanyaan saya sendiri. Apakah dampaknya seserius itu kalau kemudian Kejaksaan Agung itu menemukan adanya aliran dana ke partai politik? Baik. Terima kasih para pemirsa sekalian juga. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Ersu. Itu juga menjadi jawaban atau menjadi pertanyaan publik. Kenapa demikian? Begitu ditetapkan tersangka dan ditahan, itu langsung ada statement dari Kejaksaan Agung bahwa akan menelusuri sejauh mana aliran dana ini kepada partai politik, dalam hal ini tentunya Partai Nasdem, karena Pak Johnny Plate ini adalah sebagai Sekjen Partai Nasdem. Itu yang menjadi poinnya. Sekarang kita melihat adalah kalau dalam 20 tahun terakhir ini kalau saya memberikan catatan ya dalam 20 tahun terakhir, setidaknya ada 20 menteri yang terjerat korupsi. Nah, dari 20 menteri itu 12 menteri ya. Dalam 20 tahun terakhir ini. Tepatnya dari tahun 2003. Tahun 2003. Jadi 2003 sampai 2003 ini, 20 tahun terakhir ini, itu ada sebanyak 12 menteri. Itu 9 itu adalah dari partai politik. Jadi 9 dari partai politik itu dari Pak Baktiar Kamsah P3, kemudian Pak Romin Damuri itu PDIP, kemudian Pak Andi Malarangeng Demokrat, masuk lagi Pak Surya Dharma Ali P3, kemudian ada kalau Ibu Siti Fadila itu kan non partai. Nah, kemudian pada masa Pak Jokowi ini, itu ada 5. Di selama periode Pak Jokowi ini tadi ada 5 menteri Pak Jokowi yang terjerat korupsi. Yaitu adalah Pak Idrus Marham yang pertama dari Golkar, kemudian Pak Imam Nahrawi dari PKB, kemudian Edi Prabowo dari Gerindra, yang sebelumnya itu adalah Pak Juliandri Batubara dari PDIP, dan yang terakhir adalah Johnny G. Plate. Hanya dari 12 itu, ini rekor pertama tuh yang Kejaksaan Agung. Artinya Kejaksaan Agung yang 11 itu ditangani oleh KPK, baru ini kali inilah menteri yang terjerat korupsi oleh Kejaksaan Agung. Nah, kita tidak tahu kenapa KPK tidak konsen ataupun tidak karena kan kalau untuk ini kan KPK lebih dominan dalam kaitan dengan dengan segala kewenangan yang superbodinya. Tapi ini ternyata untuk yang ini KPK tidak oleh Kejaksaan Agung. Nah, itu jadi sehingga
pada masa itu ditangani atau dipegang oleh ketua partainya Golkar itu oleh waktu ketua Golkar yang terjerat Setia Novanto, itu pertanyaan itu muncul karena ketua umum Golkar itu gimana kaitan dengan keuangan partai, apakah aliran dana korupsi KTP IKTP itu ada nggak? Tapi terus terang saja Mas Ersu, kalau yang pertama kita lihat bahwa walaupun di dalam Undang-Undang 31 tahun 9 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah ya dengan Undang-Undang 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana itu mengatur berkaitan dengan korporasi. Tapi harus dilihat korporasi itu tidak pelaku. Nah, jadi harus dilihat korporasi itu tidak pelaku. Jadi pelaku tetap orang. Jadi orang, person pelakunya. Jadi jadi tidak ada korporasi itu pelaku korupsi. Pelaku itu orang. Tetapi pihak yang diuntungkan itu ada orang-orang atau korporasi. Di situ letaknya. Harus kita pahami dulu siapa yang pelaku, ya siapa yang pihak yang diuntungkan. Jadi kalau dalam unsur dalam kaitan dengan pidana korupsi tadi, pertama ada perbuatan melawan hukum, kemudian ada kerugian keuangan negara. Kalau seperti ini ada nih kerugian keuangan negara, walaupun kita masih berdebat juga soal masalah angka apakah kerugian keuangan negara akan sebanyak itu ya, karena biasanya tadi kerugian negara itu tidak sampai mencapai 80% dari total budgetnya, anggarannya. Jadi orang kalau mengkorupsi itu segila-gilanya orang, apalagi zaman yang seperti sekarang kan, kalau dia dia tidak akan korupsi 80% pada itu. Ya, berapa? Kalau 40% itu 20% ya. Berapa persen? Yang kemarin itu yang maksimal dicoba KTP itu 50%. Tapi nggak bisa dibuktikan juga dalam artinya dibuktikan itu gini. Dia dikatakan ada kerugian keuangan negara. Tetapi pihak menerimanya nggak jelas. Siapa saja, kemana saja uang berapa. Itu ya. Kemudian harus kita lihat dulu. Pertama dalam perkara Pak Joni Plate ini, Menteri Kominfo, bahwa dalam Undang-Undang 1 tahun 2004 ya, dalam Undang-Undang 1 tahun 2004 itu kan tentang perbendaharaan negara itu, menteri itu adalah pengguna anggaran. Menteri adalah pengguna anggaran. Yes. Dalam mekanisme yang diatur dalam aturan keuangan negara kita, bahwa pengguna anggaran itu tidak pihak yang mengeksekusi keuangannya. Kenapa? Di dalam aturan keuangan kita, menteri-menteri itu telah mendelegasikan, telah menyerahkan. Jadi pelimpahannya itu bersifat delegatif. Jadi pelimpahan kewenangan itu bersifat delegatif. Kepada siapa? Kepada kuasa pengguna anggaran. Kepada siapa? Kepada pejabat pembuat komitmen. Nanti ada lagi namanya pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Dan kemudian ada lagi namanya dibentuk unit layanan pengadaannya. Semuanya telah diserahkan. Apa makna penyerahan kewenangan yang bersifat delegatif? Penyerahan kewenangan yang bersifat delegatif itu kita bedakan dengan yang bersifat mandatori. Kalau yang delegatif, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab itu diserahkan, maka pihak yang menerima tadi itu menanggung segala risiko hukum atas perbuatannya. Jadi yang pihak yang menyerahkan itu terbebaskan dari tanggung jawab hukum manakala si penerima tadi melakukan pelanggaran atau berhubungan dengan hukum. Makanya dalam banyak kasus kita lihat begitu banyak KPA kuasa penanggaran atau pejabat pembuat komitmen yang tersangkut terjaring korupsi itu tidak menyangkut pada menteri. Tidak menyangkut pada menteri. Dan kemudian proses dalam kaitan dengan dari mulai perencanaan tendernya sampai kepada nantinya pencairan anggaran itu tidak satupun yang membutuhkan tanda tangan menteri. Tidak ada pun satupun yang membutuhkan persetujuan menteri. Nah, jadi dengan demikian, kalau toh umpamanya, misalnya dugaannya Pak Joni Plate itu terlibat, maka keterlibatan itu lebih kepada bentuk suap atau gratifikasi. Jadi keterlibatannya dia bukan dalam arti pelaku korupsi yang menerima sebagai penerima, sebagai yang eksekusinya, tapi ada penerima suap atau gratifikasi. Nah,
Kalau kita bicara kerugian keuangan negara yang kemarin di dari press conference Kejaksaan Agung itu dikemukakan ada kerugian keuangan negara kurang lebih 8 triliun, angka-angkanya detail sekali itu 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795 sampai 75. Itu kalau dalam artian kalau dalam pengertian Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan keuangan negara, maka dikatakan bahwa kerugian negara itu adalah nyata dan pasti. Jadi perhitungan kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Apalagi kalau proses perhitungan itu dilaksanakan pada tahap penyidikan. Jadi itu poinnya. Jadi ada dua tahap tuh. Kalau proses penghitungan kerugian negara itu belum ada tersangkanya, belum tahap penyidikan, itu baru namanya perhitungan kerugian negara dalam rangka menentukan indikasi kerugiannya. Jadi dalam rangka menentukan indikasi kerugian keuangan negaranya. Belum pasti lagi nyata. Tapi kalau itu dilaksanakan setelah pada tahap penyidikan, ini kan dikatakan Kejaksaan Agung kan melaksanakan pada tahap penyidikan dan telah menetapkan tersangka. Tersangka tadi siapa? Para penerima tadi. Yang tersangka tadi siapa? Dari yang para pihak ketiga yang apa tadi, yang menerima uang tadi, itulah tersangkanya. Nah, itu ditemukanlah kerugian keuangan negara angka-angka seperti itu. Artinya apa? Ada uang negara yang mengalir dari proses pencairan anggaran melalui dengan pengajuan surat perintah membayar, melalui pengajuan surat perintah membayar dan kemudian penerbitan surat pencairan dana, itu masuk ke rekening pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Adalah penyedia barang. Pihak ketiga itu adalah penyedia barang. Uang itu udah pasti di sana dulu. Kalau dikatakannya, maka uangnya tersebut itu masuk tentunya lebih daripada angka itu masuknya. Angkanya masuk ya. Kalau kita kata, bagaimana kita melihat kalau anggarannya 10T tadi, kalau sekarang kerugian keuangan negaranya 8T. Pihaknya tadi setelah menerima uangnya tadi, maka ada dua pilihan. Apakah kalau dia melakukan korupsi, maka dia menggunakan untuk diri sendiri dan mengalirkan, baru masuk kita cerita aliran dana. Kepada siapa mengalirkan dana tadi? Dia bisa mengalirkan kepada pejabat-pejabat di Kominfo, antara lain kepada Menteri Kominfo. Itu poinnya. Jadi penyedia barang yang menerima uang tadi, yang telah cair uangnya dari bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara dari KPPN tadi, uangnya sudah di rekeningnya dia, udah pasti di rekening dia. Maka dia mengalirkan uangnya lagi kepada pihak lain. Nah, kalau kepada siapa dia mengalirkan? Bisa saja, kita tidak praduga tidak bersalah. Bisa saja mengalirkan uang antara lain kepada Pak Menteri. Jadi Pak Menteri Kominfo dalam hal itu menerima suap atau gratifikasi. Di situ poinnya. Jadi nggak bisa diletakkan bahwa 8T itu adalah pelakunya adalah Johnny G. Plate, tapi ada para pihak tadi. Kemana dia mengalirkan? Kan ada 5 orang lainnya yang sudah diperiksa juga ya. Ada 5 ya. yang sebutkan kemarin kan? Ya. Ada 5 yang telah diperiksa. Itu yang diapakan. Tiga sekarang persoalannya adalah jadi kalau kita melihat dari konstruksi keuangan negara itu jelas bahwa Menteri dalam posisi sebagai pengguna anggaran tidak bisa cawe-cawe langsung ya, cawe-cawe dalam proses uang dalam proses pengelolaan uang ini. Dia adalah pihak di ujung tuh, pihak di hilir nih. Artinya bukan pihak dulu nih, pihak di hilir nih. Ketika uang itu telah cair kepada penyedia barang atau kontraktornya, rekanannya, barulah kalau rekanan itu mau berbagi, mengalirkan. Jadi kalau bicara aliran uang tadi ada titik ngitung aliran uang tadi adalah dari uang itu diterima oleh penyedia barang dari rekening penyedia barang ketika penerbitan SP2D, surat perintah pencairan dana, sampai kemana saja uang itu alirannya. Itu penelusuran yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kalau soalnya gini, Mas Hercu, dalam banyak kasus antara perhitungan kerugian negara itu berbeda angkanya dengan uang yang diterima atau uang yang dialirkan, sehingga uang penggantinya kecil sekali. Ini yang kita sangat sayangkan. Buat apa sekarang kerugian negara 8T? Tahu-tahu nanti dibuktikan di pengadilan bahwa pihak tadi menerima itu, pihak yang menerima, para pihak yang penerima itu hanya 100 miliar.
Sehingga kerugian negara yang 8T itu uang penggantinya, karena dalam Undang-Undang 31 ini uang pengganti itu dan itu dihitung dari uang yang diterima. Uang yang diterima oleh para pihak tadi. Bukan total kerugian negara ya? Ya bukan total kerugian negara, tapi uang yang diterimanya. Nah, jadi sehingga yang 8T kalau dia punya nanti 100 miliar, dia sisa itu kan kemana dia, hilang kemana, lenyap kemana. Nah, ini yang menjadi perlu menjadi apa tadi. Jadi harus dibuktikan kalau ada 8T kerugian negara, maka harus bisa dipertanggungjawabkan siapa saja penting. Namun kita harus membedakan lagi antara namanya kerugian negara, antara korupsi dengan pemborosan. Antara korupsi dengan pemborosan. Nah, kalau pemborosan itu, katakan kalau barangnya itu diadakan, dibeli barangnya tadi ada, tapi ternyata adanya berlebih banyak, dianggap pemborosan gitu ya. Tapi dia tidak itu sebagai kerugian negara pemborosan. Artinya kalau pemborosan tidak ada tanggung jawab hukum untuk apa tadi, atau tidak bermanfaat. Dia tidak bisa sebagai apa tadi. Katakanlah dibangun trotoar tadi nggak bisa digunakan. Nah, kalau trotoar itu dibangun tadi, dibangun di tempat yang salah umpamanya, kan nggak ada komunitasnya, masyarakatnya, sehingga tidak dimanfaatkan. Maka itu kategorinya bukan kerugian negara, itu pemborosan. Ya. Kenapa di pemborosan? Ada pengeluaran keuangan negara di suatu tempat yang mungkin surveinya nggak tepat, jadi sehingga tidak dimanfaatkan menaranya, towernya apa tadi. Kenapa nggak dimanfaatkan? Nggak ada komunitasnya, yang ada cuma barangkali hutan aja, yang ada cuma barangkali binatang-binatang aja, jadi nggak termanfaatkan. Nah, itu dikatakan pemborosan. Apakah termasuk hal demikian? Maka itu kan tentu pendalamannya akan sampai nanti kepada pendalamannya tadi akan sampai nanti ke dalam hal persidangan nanti. Jadi yang problemnya tadi adalah bagaimana sekarang aspeknya dengan keuangan partai politik. Pertama, partai politik itu dikatakan kan bagian memang korporasi. Tapi Undang-Undang 31 yang mengatur korporasi itu sebagai pihak penerima, kan tidak pelaku korupsi dia, pihak penerima. Jadi ada kerugian keuangan negara, ada perbuatan melakukan, ada memperkaya orang lain dan korporasi. Memperkaya orang lain itu pihak berarti diilir juga di penerima. Nah, kalau yang namanya penerima tadi jelas apanya apa tadi, ada hukumannya kalau pihak menerima hasil korupsi yang memperkaya itu, orang yang menerima itu pasti apa tadi, karena maksudnya suap. Apakah hal seperti itu juga kena kepada pertama, kalau dalam aturan partai politik ini, korporasi itu kan tidak berdiri sendiri, dia ada orangnya. Siapa menerima? Katakan bendahara partai. Kalau katakan dalam duga-dugaan kita aja, kalau Pak Joni Plate ini terima uang, kemudian uang itu ada diserahkan kepada bendahara partai, maka nanti tanggung jawabnya itu ada pada bendahara partai. Personnya itu. Jadi person partai, pengurus partai itu yang menjadi subjek hukumnya. Dalam kaitan dengan dalam apanya tadi, di dalam aturan yang ada di dalam Undang-Undang 2022 tentang apa tadi, tentang partai politik, ya Mas Arsul, itu sanksi apanya tadi dalam kaitan pelanggaran tadi itu tidak pada partai politik, jadi tidak kepada partai politik, tapi sanksinya itu terhadap pengurus partainya tadi, karena pihak yang diterima. Tapi kalau boleh dikatakan sanksinya itu ada pilihan, ada pilihannya berupa denda dan ada pilihannya berupa hukuman kurungan. Itu yang apa tadi kan? Itu kalau kita perhatikan. Jadi kalau yang berkaitan dengan apa tadi partai-partai yang dibubarkan itu tidak termasuk. Ya. Jadi kalau dikatakan partai-partai yang dibubarkan tadi itu tidak termasuk yang berkaitan dengan masalah itu tadi. Apakah ada nggak aliran uang korupsi itu masuk? Nah, kita tidak menduga-duga ya. Kalaupun Pak Yuliandri Batubara itu mengalirkan uang sebagai bendahara kepada PDIP pun, itu nggak ada pengaruh terhadap PDIP, nggak bisa dibubarkan Pak tadi. Atau kalau kemarin Pak Imam Nahrawi itu mengalirkan dana kepada PKB, itu nggak ada apanya tadi, sanksinya terhadap partai politik ya secara institusi ya. Nah, yang dapat dikenakan sanksi partai politik itu yang dibubarkan tadi
itu tidak menyangkut masalah uang. Itu perhatikan. Apa itu, tidak Pak? menyangkut masalah uang, penerimaan uang daripada pihak siapapun ataupun juga dari aliran uang dari korupsi. Itu harus kita tekankan. Tetapi dia cuma diapakan, dikenakan sanksi kalau berkaitan dengan kejahatan terhadap negara. Nah, termasuk juga berkaitan dengan manakala partai politik itu tentunya ada karena dikatakan paham-paham yang tentunya dilarang, apakah berkaitan dengan komunisme kan. Itu yang dapat berujung kepada pembubaran partai politik. Gitu. Jadi saya harus sampaikan kepada mahasiswa 9 orang para pengurus partai, dan itu bervariasi ya dari ketua umum sampai kepada bendahara dan jenis tadi. Tentu tidak, kalaupun nantinya pihak Kejaksaan Agung cuma memang ya di sini dikatakan juga dalam sanksi tersebut pengumuman, jadi peringatan dari KPU ya, kemudian diumumkan. Sorry, saya belum lanjut tadi. Jadi itu masuknya di undang-undang apa tadi, Pak? Dan apakah itu tadi bunyi limitatif dari undang-undang seperti itu atau interpretasi dari Pak Hamdani? Enggak, ini dari apa? Ini dari Undang-Undang 2008 tentang partai politik. Jadi dikatakan teguran secara terbuka oleh KPU. Oke. Jadi ada teguran secara terbuka oleh KPU. Itu ada dikatakan. Itu kalau tadi katakan partai politik dilarang menerima ataupun memberikan kepada pihak asing. Ini pihak asing pula di sini nih. Perorangan ini kan ada pihak asing, kemudian yang B berkaitan dengan menerima sumbangan berupa dari pihak manapun yang tanpa mencantumkan identitas, ya kan? Misalnya korupsi tanpa mencantumkan identitas, ya. Yang C tadi menerima sumbangan dari perseorangan atau yang melebihi batas, ya. Kemudian meminta. Jadi ada 3. Pertama, kalau dia menerima uang tadi, jadi teguran secara terbuka oleh KPU, tapi nanti ada juga sanksi terhadap pihak menerimanya. Ada berupa kurungan badan, ada denda. Jadi itu diatur. Nah, jadi poinnya adalah bahwa apapun yang, tapi tentu sekali lagi, apakah nantinya akan berujung kepada partainya bubar atau tidak? Dan mungkin yang menjadi info seksinya, apakah nantinya tentunya berpengaruh pada pencapresan Anies. Pada pencapresan itu. Saya mengatakan karena pegangan kita itu adalah undang-undang partai politik ya. Jadi kita walaupun ada pengaturan seperti itu pada undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilu tidak bisa dikenakan pada posisi ini tadi. Jadi pada yang dilakukan oleh Pak Joni Plate ini nggak bisa, karena dia tidak berada pada periode pemilu. Jadi kalau dia berada pada periode pemilu nanti, maka nanti ada nantinya aturan-aturan pelanggaran terhadap dana kampanye atau dana partai politik. Kapan itu mulainya? Mulainya itu kapan? Ketika mungkin kampanye dimulai itu maksudnya pada periode pemilu atau kapan? Ya, sudah mulai kampanye. Jadi kan gini, kan nanti baru ditetapkan capresnya. Ya. Kalau sudah penetapan tadi, barulah mulai dari itu. Jadi kan sekarang kan dalam artian kan tidak ada satupun yang dikatakan apapun namanya capres. Itu pihak lepas semua ada. Ketika paslon itu ditetapkan oleh KPU, barulah itu mulailah ada namanya pendanaan partai politik untuk dukungan paslon. Mungkin juga ada dana paslon itu sendiri. Itu dalam undang-undang apa itu. Jadi dana yang dibentuk untuk paslon sendiri dan juga dana partai politik untuk mendukung. Nah, kalau partai politik kalau partai politik kan sekarang sudah pendaftaran calon walaupun masih DJS dan termasuk Pak Joni Plate kan juga masuk salah satu caleg. Apakah itu belum berlaku ya berarti ya kalau masih belum itu belum lagi masuk dapat tadi. Jadi belum sampai kepada maksudnya kan ada nantinya berkaitan pelaporan. Kapan dia masuk pada karena dia kan pendanaan partai politik itu kan dikaitkan dengan pendanaan kampanyenya. Jadi apa tadi di peristiwa tadi. Ya. Nah, tapi itu yang diapakan tadi. Jadi poinnya adalah apakah dalam kita bicara undang-undang partai politik ataupun undang-undang pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang 17 tadi, maka dia tidak sampai kepada pembubaran partai politik. Jadi kalau kita baca undang-undang 7 2017 tentang pemilu, pasal-pasal sanksinya tadi tidak ada yang namanya pembubaran ataupun juga pembatalan paslon ataupun apa tadi yang kaitannya konteksnya dengan hal yang seperti. Oke. Kapan partai politik itu kaitannya dengan korupsi itu bisa dibubarkan?
dalam kaitan dengan korupsi, Pak Hamdani? Ada nggak aturan undang-undangnya? Jadi memang begini, Mas Yasu. Ini kan diskursus masalah bagaimana penerapan daripada Undang-Undang 31/99 ini kan udah agak panjang. Karena menjerat daripada korporasi itu sampai sekarang coba kita lihat mana korporasi yang terjerat daripada korupsi. Jadi belum ada sampai sekarang lagi. Itu korporasi dan perusahaan, apalagi dalam kaitan dengan partai politik. Kalau perusahaan boleh kita katakan ownernya jelas kan, ada pemegang sahamnya. Tapi kalau partai politik kan beda dia kan keikatan per orang dengan kelembagaannya kan tidak seperti dengan korporasi. Korporasi kan setiap korporasi jelas ada ownernya, apakah dia pemiliknya atau apa tadi pemegang sahamnya. Tapi kalau partai politik kan tidak, sehingga tentunya tidak mudah ketika kita menghubungkan antara aliran dana yang diterima oleh partai politik dari perbuatan yang namanya korupsi dengan sanksi yang tentunya yang dikaitkan dengan sanksi yang berkaitan dengan pembubaran partai politik. Dan ini diskusi ini bukan dari apa? Ini kan undang-undang partai politik ini sampai terakhir sudah ada lagi undang apa tadi kan yang terbarunya juga nggak ada diskusi juga berkaitan dengan sanksi yang dikenakan kepada partai politik. Namun demikian yang perlu kita perlu cermati di sini adalah ini kalau kita nanti ikuti proses persidangan ini sampai akhir, maka yang menjadi pertanyaan kita itu bagaimana kedudukan daripada kerugian keuangan negara yang 8T tadi. Karena kelaziman kita, kalau kerugian keuangan negara 8T dengan anggarannya 10T tadi, itu baru pertama kali nih kejadian seperti ini. Jadi apa tadi kan? Apakah tidak dilaksanakan? Jangan perlu diingat, anggaran ini itu tidak 1 tahun, tapi dari tahun APBN 2020, 2021, dan 2022. Dan yang perlu kita cermati lagi, Mas Yasu, itu pada tahun-tahun itu Kominfo mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Jadi Kementerian Kominfo itu pada tahun-tahun itu tadi, tahun-tahun dia membuat program BTS itu, dia mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Nah, yang belum keluar yang sekarang itu 2002 kan belum keluar. Biasanya 2002 ini keluar sekitar akhir Mei ini. Ya. Apakah dampaknya ini ada terhadap opini Kominfo oleh BPK apa tidak? Tapi yang kalau sampai 2021 kemarin tadi, ya yang diterima 22 ya. Jadi LHP BPK itu diterima kan sekitar pertengahan 2022. Itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Artinya atas laporan keuangan 2020 dan laporan keuangan tahun 2021. Tinggal yang terakhir itu adalah 2002. Biasanya kan setahun setelah LKPD laporan keuangan kementerian tadi dilakukan opininya, diterbitkan opininya. Kalau tahun 2002 nanti sekitar awal Juni baru diterbitkan opini. Apakah di sini nanti opini WTP atau tidak? Kemudian kalau yang kita cermati, biasanya auditor tidak lengah dengan hal yang strategis. Auditor BPK itu tidak lengah dengan hal yang strategis. Artinya tidak mungkin proyek itu menjadi strategis dan itu menjadi yang menjadi concern perhatian apa tadi luput daripada audit. Saya kan auditor, jadi saya paham itu tadi. Dia pasti akan mencermati itu tadi. Oke, apa poinnya yang sebenarnya ingin Pak Hamdani sampaikan? Karena kemarin kan sehari sebelum penetapan Pak Joni Plate ini sebagai tersangka, itu kan dihadirkan kepala BPKP yang kemudian memberikan semacam justifikasi hasil audit mereka menyatakan itu ada kerugian sampai 8 triliun sekian itu. Ya. Jadi begini Mas Ersu, di BPK itu ada aturannya. Jadi BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan itu punya aturannya namanya Peraturan BPK nomor 1 tahun 2000. Ya, tentang audit investigasi. Kemudian juga ada Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. BPK itu ketika dia melakukan audit keuangan, kan setiap tahun dilakukan audit keuangan tuh dalam rangka pemberi opini. Manakala dia menemukan indikasi, ada indikasi korupsi, ada indikasi perbuatan mendukung,
maka BPK diminta apa tidak diminta oleh aparat penegak hukum. BPK dalam aturan itu, dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2020, diminta ataupun tidak diminta, dia wajib hukumnya melakukan audit investigasi. Diminta atau tidak diminta. Nah, ini kenapa hal ini luput. Jadi pertanyaan kita, kenapa dalam proyek yang sebesar itu Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan yang namanya indikasi fraud atau indikasi penyimpangan atau indikasi yang namanya perbuatan hukum, dan tidak melanjutkan, meningkatkan ataupun tidak melakukan audit investigasi atas inisiatif sendiri. Kenapa akhirnya setelah Kejaksaan Agung meminta BPKP, sebetulnya kan dalam koordinasi ini karena audit telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sah-sah saja karena audit telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Kejagung bisa juga minta kembali kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi hal demikian kelihatannya mungkin tidak ditempuh oleh Kejagung, tapi minta kepada BPKP. Kita nggak tahu apa pertimbangan daripada Pak Jaksa Agung untuk demikian. Tapi yang jelas setiap tahun sudah pasti itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, namanya adalah audit keuangan. Audit keuangan itu nanti akan berujung pemberian opini. Kalau ternyata katakanlah dia menemukan ada penyimpangan, sudah pasti opini tidak WTP. WTP itu tertinggi itu. Jadi ada WTP, ada di bawah WTP wajar dengan pengecualian, ada juga namanya adverse, ada lagi disclaimer. Atau tidak beri pendapat. Pak, ini mumpung Anda Bapak bicara ini pertanyaan, kenapa kok itu ke BPKP gitu, bukan ke BPK? Nanyakannya kan begitu ya. Ini mungkin Bapak bisa bantu, karena saya kira banyak orang, termasuk saya sendiri, yang bingung itu sebenarnya apa sih bedanya antara BPK dan BPKP, di mana apakah kemudian boleh BPKP itu masuk ke instansi-instansi pemerintah yang sudah sudah dinyatakan yang tadi mendapat WTP tadi, wajar tanpa pengecualian, dan kemudian dia ternyata menemukan adanya penyimpangan semacam itu. Oke. Memang kalau dalam artinya Kejaksaan Agung itu, Kejaksaan Agung ya, kalau dalam SOP-nya ya, dia memang mempunyai pilihan berkaitan dengan apakah untuk perhitungan kerugian negara itu meminta kepada BPK atau meminta kepada BPKP. Hanya ada juga kita lihat di dalam beberapa perkara yang lawyer ya. Ini kan penasihat hukum ataupun juga namanya apa tadi? Lawyer daripada jaksa ini pengacara negara. Kalau ya? jaksa ini pengacara negara kan, jaksa bukan, ya. Ini yang pengacara daripada penasihat hukum daripada terdakwa itu. Penasihat hukum dari tersangka. Itu mempersoalkan. Ada yang mempersoalkan, kita mesti ingat dulu pada waktu PLN dulu, itu mempersoalkan ketika audit perhitungan kerugian negara itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Itu ada. Jadi kalau dari sisi hakimnya tidak ada masalah, tetapi ada terdakwa melalui kuasa hukumnya itu, ya penasihat hukumnya itu mempersoalkan legalitas audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP, karena mereka berpendapat bahwa audit perhitungan kerugian negara itu merupakan tugas dan domain daripada BPK. Tetapi kalau dilihat daripada jaksa, itu Kejaksaan Agung itu dapat ya, itu dalam SOP-nya dapat meminta perhitungan kerugian negara dari BPKP dan juga dari BPK. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, yang namanya Kominfo itu kan auditnya setiap tahun itu dilakukan oleh BPK. Nah, yang saya katakan tadi, kalau BPK itu menemukan ada kerugian negara, dia melaporkan lagi tuh. Dia sifatnya itu melakukan audit investigasi dan menerbitkan laporan hasil audit investigasi. Laporan pemeriksaan hasil investigasi itu disampaikan kepada aparat penegak hukum, itu pula SOP-nya. Nah, itu ternyata itu kan nggak terjadi mekanismenya. Itu perlu juga nantinya jadi apa juga, kenapa hal seperti itu nggak terjadi, akhirnya ujung-ujung terjadi kumulatif kerugian negara 8T. Kita kalau dari aspek pencegahan, seyogianya dalam proses audit keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu terdeteksi itu. Terdeteksi itu. Kalau apa tadi, tapi ternyata ini nggak terdeteksi tadi, sehingga timbul kumulatifnya 8T itu kan angka sedikit itu. Ya. Ini jadi pertanyaan juga dengan anggaran yang dimiliki, yang dikelola oleh si Kominfo sendiri. Kita juga bandingkan berapa total anggaran Kominfo, berapa proyek itu tadi.
kan nampak bandingan tuh. Ya. Sehingga si auditor itu dia akan concern kepada mana dia tidak mau kayak anggarannya remeh-remeh, remeh-temeh. Dia masuk fokus kepada anggaran yang besar tuh. Ini anggaran gede sekali ya, Pak, karena untuk anggaran yang besar itu memiliki risiko tinggi. Ya. Nah, di situ apa itu? Sehingga tentunya kalau dua tahun apapun 3 tahun ini udah 3 tahun ini. Bisa 2020, bisa 2021, bisa 2022. Di audit udah tahap laporan ini. Audit tetap lah. Tinggal pertanyaan kita, apakah di dalam LHP, pertanyaan kita deh, apakah di dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2002 yang akan diserahkan nanti pada awal Juni tadi terungkap nggak kerugian seperti ini atau tidak? Nah, itu kan jadi apa kita terungkap nggak ada kerugian seperti ini atau tidak? Atau sebaliknya tetap menerima wajar tanpa pengecualian. Gitu. Kalaupun tidak menerima wajar pengecualian, kalaupun tidak menerima wajar opini wajar tanpa pengecualian, di dalam di dalam hitungan kerugiannya kan pasti dia kalau kita mendapat opini di bawah WTP tentu ada temuan. Apakah temuan pemeriksaan itu menjangkau angka seperti itu? Oke, baik. Nah, saya menduga kalau nggak terjangkau. Kalau tidak terjangkau kan dua kontras sekali itu. Kan dalam artian kan auditor sama-sama tuh apakah auditor berada di BPK apa di BPK. Kalau nanti sebaliknya di dalam LHP BPK dia memang tidak menerima opini WTP tapi kerugian keuangan negaranya cuma 100 miliar. Bagaimana kita bisa menjelaskan ke publik untuk hal demikian? Ya, baik. Pak Amdani, saya kira ini cukup menarik diskusinya ya, karena Anda bicara sebagai seorang akuntan, bukan seorang lawyer ya. Karena seorang lawyer itu bisa beda pendapat, tapi kalau Anda betul-betul strict pada poin-poin yang ada di dalam undang-undang. Oke, terima kasih Pak Amdani ya. Sesuai aturannya Mas Ersu. Aturannya ada. Aturan mengatur tentang audit, aturan mengatur masalah korupsi. Baik. Terima kasih Pak Amdani. Sama-sama Mas Ersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.